Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan daripada Tuhan, di mana Tuhan sudah menjaga melindungi kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian, sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema perenungan kita pada saat ini, menjadi terang di tengah kegelapan. Menjadi terang di tengah kegelapan. Setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk menerima keselamatan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi juga menjadi saksi Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus memakai dua perumpamaan yang sederhana, namun penuh makna yang sangat dalam, yaitu garam dan terang dunia. Garam berbicara tentang pengaruh, sedangkan terang berbicara tentang kesaksian hidup dalam pemberitaan Injil. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, garam yang membawa pengaruh pemberitaan Injil itu dapat kita lihat di ayat yang ke-13. Garam dipakai untuk memberi rasa dan mencegah pembusuknya. Namun demikian juga Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya dipanggil atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya seperti garam yang membawa pengaruh di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan berbagai macam dosa. Melalui sikap, perkataan, bahkan tindakan kita menjadi garam, supaya orang lain merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua berbicara mengenai terang, yaitu berbicara perilaku hidup, di mana terang menjadi saksi Allah. Dunia ini penuh dengan dosa, kebencian, dan kejahatan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ini menjelaskan terang tidak bisa disembunyikan, saudara.
melainkan harus bersinar sehingga orang lain dapat melihat jalan, bagaimana jalan kehidupan yang ditawarkan melalui Allah, melalui Yesus Kristus, melalui terang Kristus. Kita boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Tujuan utama dari garam dan terang bukan hanya untuk dipuji, melainkan agar Allah dimuliakan. Ketika orang melihat perbuatan baik kita, mereka bukan hanya melihat kita, tapi mereka boleh melihat Allah dalam kehidupan kita. Hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang fokus pada kehendaknya, bukan ambisi pribadi, bukan sebuah kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi garam dan terang adalah identitas bagi orang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar pilihan. Dunia membutuhkan pengaruh garam dan terang untuk menerangi dunia yang gelap ini, supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan melalui teladan hidup kita, perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, bahkan pikiran kita. Kita boleh memakai setiap kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka, supaya orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Shalom. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu,